kaji lima wujud manungsa dinuwe ilmu sumber tulodo gak lakone ada ing Allah mana niate tansah waskita mana niate tansah waskita lihom syatun ufi biha harul wabail hadimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fatima wabnahuma wa fatima Kanjeng Muhammad Rasulillah Sayyidatun Nisa Siti Fatimah Sayyidina Ali karamallahu wajhah putra kekalih Hasan lan Husain putra kekalih Hasan lan Husain sinten mawon kanyolawati Kanjeng Nabi tansah nyefaati marang limone yen tresnani Gusti Allah bakal mridhoi Gusti Allah bakal mridhoi khamsatun ufi biha harul wabail hadimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fatima wabnahuma wa fatima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi para malaikat pada sholawat bumilan langit sedaya iman sibolimo minasih Allah sibolimo sakroning dosa sibolimo sakroning dosa najan ibadah saumur-umur amal ibadah ra kena diukur marang limone yen ora akur roko panggone bakale jekur roko panggone bakale jekur boten bakal ketrima salate yen boten maos sholawate Imam Syafi'i ngendikake niki bukti agung derajate niki bukti agung derajate khamsatun ufi biha harul wabail hadimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fatima wabnahuma wa fatima السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته
السلام عليك يا محمد بن عبد الله السلام عليك يا خيرة الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا أمين الله أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa anjil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Kita melanjutkan kembali kajian 12 hadis tentang sholat. Hadis yang pertama, as-sholatu mi'rajul mu'min. Yang kedua, as-sholatu nurul mu'min. Maka hadis yang ketiga ini diriwayatkan dalam kitab Nahjul Fashohah dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mestinya hadis ini saya hafal benar dan tidak pernah lupa, yaitu as-sholatu miftahul jannah. Salat itu adalah pembuka pintu-pintu surga. Salat adalah kunci surga. Apa yang dimaksud dengan miftahul jannah? Dalam banyak riwayat merujuk juga miftahul jannah pada kalimat la ilaha illallah sebagai miftahul jannah. Dalam riwayat Nahjul Fashohah ini baginda Nabi sampaikan, salatlah miftahul jannah itu. Mungkin beredar di sosial media, di telepon genggam saudara tentang riwayat dan dinisbatkan pada begitu banyak tokoh sufi. Mesti ditelusuri siapa pemilik aslinya. Jadi ada orang yang ketika sholat itu ada orang lain yang lewat, kemudian mungkin dia merasa terganggu, merasa terhalangi, dan dinisbatkan pada kisah Laila dan Majnun ketika ia justru karena cintanya kepada Majnun, karena cintanya kepada Laila, tidak ada hal yang dapat mengalihkan perhatian Majnun dari Laila karena kecintaan yang begitu besar itu. Sedangkan kita yang masih terikat dengan hal-hal yang lahiriah, kalau ada yang mengganggu sholat kita, mungkin kita teralihkan, terganggu. Nah, mengapa sholat menjadi miftahul jannah? Sholat yang menjadi miftahul jannah, sholat yang menjadi kunci surga adalah sholat yang membuat kita tidak teralihkan dari apapun kecuali kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini tidak berarti tidak khusyuk, karena orang sudah menganggap khusyuk itu tidak menyadari keadaan sekeliling. Kita tahu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa alaihi salatu wassalam bersedekah bahkan ketika beliau ruku, bahkan ketika beliau sholat. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan memendekkan sholat kalau mendengar ada bayi yang menangis, atau memanjangkan sujud dan ruku beliau karena ada kedua putra cucu beliau yang sangat beliau cintai
Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain alaihi wassalatu wassalam yang sedang berada di atas punggung beliau. Jadi khusyuk tidak berarti kehilangan kesadaran akan sekeliling. Justru kecintaan kepada Allah Ta'ala yang diwakili dalam sholat itu membuat kita menjadi manusia dan makhluk yang paling sadar sekeliling kita. Yang paling tahu keadaan orang-orang di sekitar kita. Yang paling peduli kepada nasib sesama. Dan itu ditunjukkan dengan aktivitas setelah sholat. Banyak yang beranggapan khusyuk dalam sholat hanya dapat diperoleh pada waktu sholat itu. Padahal pengantarnya adalah seluruh amalan yang kita lakukan sebelum kita sholat itu. Perkhidmatan kita di tengah sesama, menebar cinta kepada umat manusia, akhlak yang baik pada orang tua, keluarga, guru-guru, dan sebagainya. Itu semua adalah pengantar menuju sholat yang khusyuk. Mengapa as-sholat miftahul jannah? Mengapa sholat itu menjadi kunci surga? Karena ia tidak terletak hanya pada rangkaian gerakan dari takbir menuju salam saja. Untuk menuju sholat yang miftahul jannah itu, kita mesti mewujudkan sholat itu dalam kehidupan, dalam akhlak, dalam perilaku kita sehari-hari. Lisan kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, semua akan berpengaruh dalam sholat kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shalli ala Muhammadin wa ali Muhammadin at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil muntajabin al-mayamin. Dalam ayat berikutnya surat Hud, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Wahai kaumku, beristighfarlah kepada Tuhan, kemudian bertaubatlah kamu kepadanya. Nanti Allah turunkan anugerah-anugerah langit kepada kalian dalam jumlah yang banyak. As-sama, sebagian ahli tafsir menyebutkannya sebagai hujan. Al-matar, jadi Allah turunkan hujan kepadamu secara berlimpah. Para mufassir sufi mengartikan sebagai anugerah-anugerah samawiyah, anugerah-anugerah malakuti, karunia-karunia dari langit, kenikmatan, kebahagiaan, ketentraman akan dianugerahkan kepada orang yang bertaubat. Yursil as-samaa'a 'alaikum midrara. Kemudian Allah sebutkan wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, dan Allah tambah kekuatan kamu. Ini sebelum ini sebetulnya ada pengantar singkat yang menjadi judul buku ini, Jihadun Nafs. Saya baru baca juga hadis versi yang lain. Satu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang anak muda yang pulang dari pertempuran, kata dengan debu yang menutup seluruh tubuhnya dan pedangnya masih bersimbah darah, di dalam kecapean. Serangan yang lebih dahsyat lagi dari ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, apa? Yaitu jihadun nafs, perang melawan anak. Nah, dalam pengantar buku itu disebutkan bahwa kita ini selalu berada di dalam peperangan terus menerus antara dua unsur di dalam diri kita. Satu unsur kebinatangan, unsur bahimiyah, dan satu lagi unsur kemanusiaan yang berasal dari langit, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kemudian karena dua-duanya insan,
disebut antara dua kepribadian, antara insan malakuti atau insan sanawi atau insan rabbani dengan satu lagi insan bahini, insan nafsani. Jadi antara dua kepribadian kita ini bertarung terus. Satu kepribadian yang datang dari langit, insan malakuti kita, yang membentuk kita bersamaan dengan ditiupkannya roh Tuhan ke dalam diri kita. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Satu lagi adalah bagian kepribadian kita yang datang dari bumi yang rendah, yang berasal dari debu, dari air yang hina. Keduanya ini bertarung terus menerus. Kalau hawa nafsunya yang menang, manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi kalau insan malakutinya yang menang, manusia terangkat ke tempat yang lebih tinggi. Dia naik ke langit. Pertempuran itu berlangsung terus menerus sepanjang hidup kita. Dan Nabi menjelaskan pertempuran ini dengan beberapa contoh yang menurut saya sangat ilustratif. Nabi memberikan contoh suatu saat Nabi melihat ada beberapa orang pemuda yang sedang bertarung kekuatan untuk mengangkat batu yang besar, bertanding di antara mereka. Kemudian Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi memberikan dorongan semangat kepada anak-anak muda itu untuk bertanding mengangkat batu itu. Hadis ini juga bisa dipakai dalil tentang pentingnya olahraga. Kemudian Nabi berkata, barakallahu fikum, innaha mubarakun wariyarah, walakin asja'un nasi man ghalaba hawa. Nabi mengucapkan, semoga Allah memberkati kalian. Karena Nabi berkata, ini bagus, ini untuk kesehatan badan kita sebagai latihan. Tapi kemudian Nabi berkata, manusia yang paling perkasa adalah orang yang sanggup mengendalikan hawa nafsunya. Artinya insan malakutinya menguasai insan bahiminya atau insan nafsaninya. Kita juga mengenal sebuah hadis. Laisa syadid bisur'ah walakinna syadid may yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang gagah perkasa itu orang bisa membanting orang, mengempaskannya ke bumi. Yang perkasa itu ialah orang mengendalikan dirinya ketika dia marah.